Oke, jumpa lagi kita dengan Ca Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Masih jelas diingatan kita peristiwa kematian Brigadir Joshua di institusi kepolisian. Nah, belakangan ini mencuat kasus yang hampir sama di institusi negara yaitu Kementerian Keuangan. Nah, Ca Ompong ingin menyoroti ada dua peristiwa dalam kedua kasus ini. Yaitu yang pertama adalah tindakan kekerasan yang tergolong dalam tanda kutip biadab. Ya, jadi kalau kita perhatikan kematian Brigadir Joshua itu adalah tindakan kekerasan yang sangat biadab. Nah, demikian juga yang terjadi pada Mario Dandi Satrio yang melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Ya, orang tua Dandi adalah pegawai kantor pajak. Nah, sementara orang tua David adalah salah satu pengurus GP Ansor. Nah, di sini ini terlihat sekali bagaimana seorang anak pejabat yang melakukan tindakan kekerasan ya terhadap orang lain. Nah, kalau kita telusuri lagi sosok Mario Dandi Satrio ini adalah salah seorang yang pernah sekolah di SMA Taruna, tapi belum tidak lulus dari SMA Taruna. Ada yang mengatakan bahwa Dandi ini alumni SMA Taruna. Melalui Ca Ompong ini Ca Ompong tegaskan dia bukan lulusan SMA Taruna. Pernah bersekolah tapi hanya sampai di kelas 11. Nah, jadi dia melakukan kekerasan. Alasannya kenapa? Ya sama peristiwanya dengan Sambo. Menerima informasi dari sang kekasih bahwa David ini melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Ya, sehingga Mario melakukan tindakan kekerasan dengan menganiaya. Ya, sampai ya David mengalami cedera yang cukup parah. Ya, saat ini sedang dirawat. Semoga cepat sembuh. Dan Dandi sudah diamankan pihak kepolisian. Itu yang pertama, biadab. Yang kedua, yang Ca Ompong ingin soroti, yaitu perilaku hedonisme. Ya, sama di kepolisian saat peristiwa kasus Sambo itu mencuat bahwa banyak ya personil kepolisian yang hidupnya bergaya hedonisme sama dengan Dandi ya, mereka pamer kekayaannya. Dandi juga begitu, dia pamer Rubicon dan motor gedenya. Nah, jadi terkesan seperti ada kesombongan dan kearoganan ya, padahal kalau kita lihat dari pimpinan negeri ini, Pak Jokowi, itu sangat sederhana. Bapak Listio Sigit, Kapolri juga ya penampilannya sangat sederhana. Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani juga sangat sederhana. Tapi para bawahan beliau ini, itu gaya hidupnya, wah itu hedonisme. Bahkan ini sampai ke anaknya. Apa yang bisa ya yang dirasakan oleh masyarakat? Jelas ya ini menyakiti perasaan masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana anak seorang pejabat itu bisa bertindak semena-mena ya, seperti tidak ada hukum di negeri ini. Yang kedua, kita melihat bagaimana gaya hidupnya yang penuh dengan pamer harta di tengah-tengah masyarakat yang dalam tanda kutip hidup dalam kesusahan. Ini kan mencederai perasaan masyarakat ya.
Yang ketiga, kalau kita perhatikan ketidakterbukaan ya pejabat pajak ya terhadap kekayaannya. Nah, ini orang tua daripada Mario itu ditelusuri, ternyata kekayaannya tidak dilaporkan seperti apa yang memang dia miliki. Yang keempat, ya, sebagai insan pajak, ya, ditelusuri juga bahwa dia sendiri tidak memberi contoh untuk ya sebagai orang yang taat pajak. Nah, itu bisa terlihat bagaimana plat nomor mobil itu terganti-ganti, lalu itu tidak dilaporkan dalam bentuk pajak. Nah, apa yang kita bisa berikan saran kepada Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak? Nah, yang pertama tentu ya Ibu Menteri dan Bapak Dirjen ya hendaknya membersihkan perilaku oknum yang memang bergaya hedonisme. Ya, yang kedua mungkin ya para orang tua hendaknya ya mengajari anak. Ya ini bisa dibayangkan kalau orang tua dari David tidak terima. Tentu akan semakin panjang ini ceritanya. Atau bahkan orang yang tidak menerima lalu main hakim juga. Nah, ini lebih runyam lagi. Ya. Jadi kalau begitu ya kita masyarakat menyarankan hendaknya bersih-bersih di Kementerian Keuangan terhadap personil yang bergaya hedonisme. Oke, sampai jumpa lagi kita.